Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Sehat semua. Alhamdulillah. Semoga kita masih diberi kesehatan, masih diberi semangat untuk terus mengikuti kegiatan PKG ini ya. Ini baru pertemuan kedua, masih banyak kita nanti untuk pertemuan tatap maya. Oke, sebelum mulai ada Kak Agung nggak Kak Agung? Kagum, aman Kagum, aman. Siap Kak, siap. Agung, untuk kita pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Itu Pak Galang tuh. Kok Aik? Oh, Pak Arif ya, Pak Arif. Ya, Pak Arif cocok tuh. Waduh. Ayo Pak Arif. Sudah pakai peci tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tapi insya Allah Islam semua kayaknya di sini ya. Siap, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya Pak. Oke, sebelum kita mulai, ada yang perlu didiskusikan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang mau ditanya, yang didiskusikan dulu nggak? Terkait LMS itu Kak. Jadi harus gimana Pak Gebi ya? Kak Gebi gimana Kak Gebi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Semua. Paris, ini saya mau ngusulin. Masalahnya kan kita kalau buat yang awam ya, masalah LMS. Nah itu kan kemarin tuh saya coba untuk mengerjakan bersama. Di sekolah ada yang bawa mixu tuh minuman ke saya, menyogok untuk minta bantuan. Paris, pas ketika dibuka LMS saya bingung. Ini tuh soalnya ada dua, terus ketika saya telepon ke Haris, ternyata soalnya itu banyak, ada anaknya 1, 2, 3, 4, 5 dan kita nggak tahu. Ya. Sampai mana kita harus mengerjakan dan sampai mana untuk stop untuk tidak mengerjakan itu. Takutnya ketika itu kita keterusan mengerjakan kan jadinya bingung kita. Iya betul Kak. Nah, ya, jadi gini Kak, jadi itu saya juga udah meriksa itu ada beberapa yang baru satu, mungkin langsung diklik selanjutnya, jangan diklik selanjutnya. Misalkan di elaborasi isi ya, itu kan ada page 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Itu harus dibuka satu-satu Kak, jadi jangan langsung udah page 1 langsung selanjutnya, itu otomatis ke selanjutnya. Jadi yang soal-soal yang ke-1, kedua, yang kedua, ketiga, keempatnya itu belum dikerjakan. Jadi harus dibuka satu-satu Kak. Nanti kalau berhentinya itu nanti juga kalau misalkan belum waktunya itu si LMS-nya nggak akan kebuka tulisan-tulisannya itu. Jadi dia kalau misalkan belum waktunya nggak akan kebuka. Kalau belum waktu untuk mengerjakan itu nggak akan kebuka. Kalau misal masih kebuka itu otomatis harus dikerjakan seperti itu. Jadi harus diurut ngerjainnya Kak. Ya. Jadi misalnya di elaborasi ini kan ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan? Ya. Nah itu harus diklik satu-satu Kak. Jadi jangan langsung di bawahnya kan ada selanjutnya. Itu jangan langsung diklik selanjutnya, itu otomatis akan ke berikutnya. Jadi nanti kelewat itu Kak. Kemarin tuh kan Paris kemarin tuh kan cuma ada 2 ya kalau nggak salah. Terus dilihat lagi sama saya, diklik lagi sama kemarin tuh sama Kak Galang sama Kak Enda, kami berkolaborasi lah ya. Ternyata itu tuh soalnya itu ada berkelanjutan. Yang satu, terus kedua, ketiga. Jadi tapi setiap nomor itu ada aja yang tidak ada soalnya. Jadi cuma refleksi aja, kita harus membaca segala macam. Gitu. Jadi maksudnya ibarat saya bingung.
Ya, jadi ibaratnya kita ikutin aja KGB. Jadi di situ di LMS-nya kalau misalkan ada yang harus dikerjakan berarti dikerjakan. Kalau misalkan cuma bacaan ya tinggal dibaca aja gitu. Oke. Seperti Terima itu. kasih, Yang Kak penting Aris. nanti checklistnya ada, yang penting kita udah checklist aja. Oh, di situnya ada mengerjakan ya? Kalau udah checklist itu kita udah mengerjakan berarti Oke. si LMS-nya. Seperti itu. Terima kasih. Nanti untuk di sini nanti ada tugas nih Kak, tugas untuk membuat refleksi. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nanti mungkin kakak bisa buat di Canva atau misal di Word dibikin PDF. Soalnya kan sekarang nanti tugasnya itu harus dalam bentuk PDF. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apa yang membuat kakak-kakak bahagia hari ini? Temu fasilitator. Ya, Aduh, balik tuh. kalau di Japri ya kubu Intan. Dari Bu Enda, apa yang membuat bahagia hari ini Bu Enda? Dapat biskuit coklat. Oh, tadi ya Padus ya? Iya. Bukan Padus, tadi nggak ikut ya, ada acara soalnya. Untuk Pak Dewan, gimana Pak Dewan? Apa yang membuat bahagia nih hari ini? PPG beres, tinggal dikit lagi. Alhamdulillah ya. Pak Galang, apa yang membuat bahagia hari ini Kak Galang? Alhamdulillah, tugas satu persatu ada perkembangan. Amin. Kak Agung gimana Kak Agung? Siap, Kak. Apa yang membuat bahagia sih ketemu lagi nih sama rekan-rekan, sama kakak-kakak. Luar biasa. Karib. Alhamdulillah yang bikin bahagia hari ini tuh berhubung tadi kerjaan banyak di sekolah, bukan kerjaan administrasi kayak ngangkat-ngangkat bata lah segala macam. Lagi ngebangun Bisa katanya. ketemu sama keluarga lagi. Amin. Ketemu kasur lah. Siap. Kak Gibi, gimana Kak Gibi? Alhamdulillah hari ini bisa pulang cepat karena emang tidak mengawas dan emang bukan waktunya pelajaran PJOK, jadi bisa pulang jam 10, jadi bisa istirahat lebih enak. Oke, Pak Surandi. Alhamdulillah minggu-minggu ini guru olahraga selama STS bebas tidak ngajar. Oke, Kak Dia, jangan lupa nanti ngawas juga tuh. Kak Dia. Ngawas, woi Pak Surandi ngawas. Jumat Sabtu jadwalnya. Bisa kumpul bareng lagi bersama rekan-rekan di. Siapa lagi yang belum ke absen ya? Kak Kusnadi. Ada nggak nih Kak Kusnadi nih? Pak Erna belum ditanya Pak Erna nih. Mana Pak Erna? Wah, Pak Erna beres ya Pak Erna ya. Bu Sophia ada nggak nih Bu Sophia? Bu Sophia? Udah deh. Dia tidur kali ya. Kemana sih Bu Sophia tak? Nyusuan tak? Tadi ngomong iya, cina. Hari sekarang nggak ada. Gimana tadinya Bu Sofi? Itu Kak Erna udah beres lah Kak Erna. Kak Erna udah kayaknya itu kelompok 21. Fasil ya, Fasil 200. Kita punya fasilitator 2 guys. Berangkat jam seberapa Kak Galang? Tengah malam. Oke. Siap. Kita lanjut ya ke izin share screen. Oke, kelihatan jelas kan? Jelas kan Kak? Ya, kelihatan. Oke. Sebelumnya kita kesepakatan lagi nih kemarin nih harus menyalakan kamera, matikan mikrofon, kecuali kalau nanti izinkan bicara ya. Hadir seutuhnya nih, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand kalau bertanya, terus kalau ada gangguan teknis wajar ya. Ini untuk tujuan kali ini nih, tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap
efektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi, guru PJOK diharap mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Kakak udah baca modulnya belum nih? Udah baca di LMS, sudah dibaca-baca belum? Kak? Belum, Karis belum. Belum Kak. Oke. Siap. Nanti kita ada tugas ini nih, mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti ada tugasnya seperti ini sekarang. Oke, sekarang kita review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang keduanya, tulisan refleksi 3 babak. Kita lewat. Sekarang yang pertama, framework dan model tulisan refleksi. Yang pertama itu framework Borton. Framework itu semacam model ya, model kerja. Itu Borton yang pertama W, SW atau NW. W itu katanya what, ya, kemudian SW-nya so what, NW-nya no what. Nih kalau bahasa Indonesianya apa, terus apa, dan sekarang apa, dan terus apa. Apa dulu, terus sekarang apa, dan terus apa. Kayak semacam gimana, ada ujungnya nanti kita harus bagaimana seperti itu. Oke, terus untuk Borton di sini sebentar. What itu kan what itu artinya apa? Itu mengidentifikasi situasi atau pengalaman yang sedang terjadi. Apa yang terjadi nih, kita sedang mengajar nih gitu. Kemudian so what, mengapa penting menganalisis makna atau dampak dari situasi tersebut. Apakah pelajar ini sama aja kita kayak kemarin merefleksi itu ya, apakah pembelajaran kita sudah berhasil? Kenapa misalkan kalau ada anak-anak yang tidak semangat atau tidak itu, kenapa? Nah, what itu selanjutnya kita harus apa yang harus dikembangkan seperti itu. Betul Kak. Nih kemudian pada tahap what ini seperti itu. Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu framework Gibbs, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tapi di sini ada baru 3 nih kira-kira nih. Yang pertama deskripsi, evaluasi, kemudian konklusi. Kira-kira setelah deskripsi itu apa nih Kak? Jadi setelah deskripsi itu nanti perasaan. Jadi dari situ apa yang terjadi? Ini, ntar ada yang masuk lagi nih. Deskripsi ini artinya apa? Feeling. Ya, deskripsi itu dimulai dari pengalaman konkret kita. Karena katanya kata Gibbs ini percaya bahwa belajar itu harus datang dari pengalaman. Jadi kita harus mendeskripsikan pengalaman kita. Jadi Gibbs ini, model Gibbs ini menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian atau membuat kesimpulan. Dalam tahap deskripsi ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Kemudian tadi yang keduanya ini, yang tanda tanya yang kedua ini itu perasaan. Jadi perasaan itu adalah untuk mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang menjadi pikiran dan perasaan seorang yang penting mengenai dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini, kita hanya perlu membuat data perasaan saja. Jadi ketika kita membuat
refleksi ini kita dalam keadaan perasaan kita dalam keadaan senang atau keadaan marah atau dalam keadaan sedih seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga itu di sini evaluasi apa yang baik dan atau buruk yang terjadi. Jadi kita harus mengevaluasi. Jadi di sini kita mencari baik atau buruk dan pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sehingga sebelum berfokus pada hal buruk karena tidak semua hal itu dalam kejadiannya. Jadi kita harus memastikan bahwa kenapa pembelajaran kita kurang. Nah, makanya kita harus evaluasi supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik. Kemudian untuk yang keempat di sini, tanda tanya yang keempat ini analisis. Analisis itu tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Contoh misalkan apa sih si anak ini tidak mau ikut olahraga, contoh kecilnya. Itu. Pada tahap ini juga kita harus bisa memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misalnya pengalaman kita juga bisa, misalkan kita bisa menanya ke teman rekan sejawat bagaimana cara solusi untuk mengatasi siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran PJOK. Kemudian yang kelima di sini kesimpulan setelah menganalisis situasinya. Tahap kelima ini yaitu kita harus menyimpulkan. Ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Kemudian di sini yang terakhir itu RTL, rencana tindak lanjut, tahap ke-6 ini. Jadi kita harus menentukan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya supaya pembelajaran di PJOK ini kita lebih baik. Contoh untuk deskripsi nanti nih, nanti kakak juga kakak-kakak kalau ada tugas nih bisa pakai framework si Gibbs ini nih, nanti ada tugas nih tentang pembelajaran. Untuk contoh deskripsi, contoh pertanyaannya nih, apa yang terjadi atau dipelajari, dialami, kemudian kapan itu terjadi, siapa saja yang terlibat di deskripsi ini ya. Misalkan siapa yang terlibat dalam pembelajaran, misalkan siswa, guru atau siapa itu dalam deskripsi. Kemudian tadi dalam perasaan, pertanyaannya apa perasaan yang muncul pada saat itu, pada saat kita mengajar. Kemudian evaluasi, misal contoh pertanyaannya apa hal baik dan buruk dari pengalaman kejadian itu, contoh kecilnya. Terus analisis apa yang membuat peristiwa yang kita alami berjalan baik atau berjalan buruk, analisisnya. Kemudian untuk kesimpulan, apa makna pembelajaran yang didapat dari setelah kejadian itu. Nah, untuk RTL-nya, contoh pertanyaannya, bagaimana saya bisa menyesuaikan atau meningkatkan pengetahuan keterampilan dari pengalaman baru ini. Seperti itu, Kak. Kita lanjut lagi. Itu untuk framework Borton dan framework Gibbs. Nah, sampai sini, Kak, ada yang perlu didiskusikan? Sampai sini ada yang perlu didiskusikan, Kak? Lanjut aja, Kak. Kita coba lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ini deskripsi ini. Kayak tulisan refleksi. Nah, di sini ada ini. Mari kita baca tulisan Bapak Ibu dan Mas terkait kecenderungan nilai tersendiri. Nah, nih kita harus nilai orientasi nih. Kecenderungan kita nih sebagai guru olahraga apa sih? Ada yang prestasi, kecenderungan kita. Terus ada yang untuk kebugaran, orientasi kita di dalam orientasi kita dalam mengajar pelajaran PJOK. Oke, sekarang coba kakak-kakak buka di chat, saya kirim chat ya. Nanti di chat. Buka Google Sheet di sini. Nanti diisi, Kak. Contohnya ya.
Kita stop dulu presentasinya ya. Sebentar. Jendela. Salah. Oke, udah dibuka semuanya Kak? Bisa dibuka nggak? Udah bisa. Semua udah bisa? Bisa. Bisa Kak. Bisa. Oke, sekarang di sini ada beberapa kolom, ya. Ada beberapa kolom, ada kolom 1, maksudnya nomor 2 ya. Slide nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kakak-kakak tugasnya misalkan contoh untuk kolom 2 ini tulis nama ya. Tulis nama. Untuk kolom 2 ini Budiah ya, Budiah. Apa kolom 2 ini? Iya, namanya, nama. Nanti ngisinya di kolom 2 Budiah. Di slide yang kedua, slide nomor ini, slide kolom 2. Ya. Misalkan tulis nama di sini Budiah di kolom yang kedua, Budiah Siti Mardiah misal gitu. Oh, yang di represi 3 babak. Ya, represi 3 babak. Itu Budiah yang slide pertama, yang kedua ya. Nah. Yang ketiga Bu Endah. Slide ketiga ya. Iya, siap, Kak. Yang keempat Kak Galang. Slide keempat. Kak Galang ada? Slide kelima Kak Gebi. Siap Pak Haris, siap Kak Haris. Oke, slide ke-6. Kak Sopi ada nggak sih Kak Sopi? Kak Sopi? Kak Sofi, kemana Kak Sofi? Kayaknya ada deh di bawah. Oh, tapi dia nggak ini kayak ini. Oke, slide ke-6 Kak Agung ya. Kak Agung. Siap. Siap. Slide ke-7 Kak Arif, ada Kak Arif? Aman. Ke-7 Kak Arif. Slide ke-8 Kak Dewan ya. Budia, Dewan. kamu yang kedua, aku yang ketiga. Salah ngisi tuh. Kak Dewan ada Kak Dewan? Aku yang kemana? Yang atas? Ya, siap, Iya, siap yang Kak. atas itu. Kak Dewan yang ke-8 ya? 8 ya? Ya, kayaknya Kak Dewan ke-8 ya. Ya. 8, ke-8. Kak Kusnadi ada Kak Kusnadi? Ada. Seberapa saya, Pak? Ada. Ke-9 ya. Kak Kusnadi ke-9. Oke. Ke-9. Kemudian Pak Surandi. Pak Surandi ke-10 ya. Berarti aku besok kelas 6 ya. Siap. Besok kelas Kak Surandi ke-10. Kamu Mustafa? Siapa ke Mustafa? Kamu Mustafa ada? Kamu Mustafa? Halo. Udah ya, ada yang belum ke absen nggak? Ada yang belum terpanggil? Udah semua ya? Udah. Oke. Tugas pertama, tulis nama dulu aja. Ya, bentar, Kak. Nanti saya kasih pertanyaannya ya. Kak tadi saya nomor berapa Kak? Lupa 6 apa 7 ya? Tarif berapa ya tadi? Saya 6. Betul. Saya 6, Pak Arif 7.
Oh gitu, 7 berarti ya. Siap, Kak. Apa mau sama Kak Agung aja dua-duanya? Konsentrasi. Ya, Sama Kak Arif aja boleh. Oh, lagi ngeliatin anak di crop Bu Endah. waduh. Kunaon masuk angin. Biasa. Masuk angin, lalagana rosa teuing. Oh, nanti ini Paris yang ngasih pertanyaan ya. Ya, nanti jawabannya di situ, Kak. Oke, siap. Makasih. Baru ganti dus. Tumpah air teh. Air minum. Curhat Bu Endah. Ditunggu mixingnya. Kak Agung sehat, Kak Agung. Alhamdulillah. Kak Sudah? Gedi gimana? Sudah, Kak? Sudah, Kak. Udah. Oke, siap. Yang pertama itu, sebentar. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak dalam mengajar pelajaran PJOK? Apa kecenderungan? Apa kecenderungan orientasi nilai Nilai orientasi kali, Kak. apa kecenderungan nilai orientasi mengajar PJOK? Orientasinya seperti apa? Orientasinya apa? Soalnya di sini ada, kan kita tahu kalau di modul ini ada 5 orientasi ya, Kak ya. Kak, itu langsung jawabannya aja kan, nggak usah ditulis lagi. Apa kecenderungan Tulis nilai aja. orientasi apa sih tadi? Mengajar Apa pelajaran PJOK. Nilai orientasinya apa kita mengajar PJOK? Apa kecenderungan nilai orientasi mengajar guru PJOK gitu? Kita ngajar PJOK cenderungnya seperti apa gitu. Di sini ada 5 nilai orientasi guru PJOK. Yang pertama disiplin master atau depen, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Jadi fokus ke ilmu pelajaran, ke pembelajaran. Kemudian ada lagi orientasinya ke proses pembelajarannya. Kemudian ada lagi ke aktualisasi diri atau orientasinya ke prestasi. Kemudian ada orientasinya ke integrasi ekologis atau orientasi ke apa ya, ekologis itu semacam kita ke pertemanan, misalkan saling membantu atau apa ekologisnya gitu. Untuk kemudian ada yang orientasi ke tanggung jawab sosial di situ, misalkan kejujuran atau kedisiplinan seperti itu. Jadi kakak-kakak itu cenderungnya orientasi mengajar PJOK itu apa gitu. Boleh diketik, silakan. Wah, Limudi baru datang.
Pak Alimudin. Tadi kemana Pak Alimudin? Sudah, Kak? Bentar Kak, lupa soal tadi. Kita kasih waktu 5 menit aja ya. Masuk. Kak itu hanya jawabannya itu Iya. pilih di antara 5 itu kan? Atau dalam jujur aja, kita jujur aja. Iya. Karena itu kalau Iya, orientasinya apa gitu. Kita itu masalah dalam orientasi apa gitu ya? Nah, ya. Kalau salah nggak diseterapkan, Kak? Tak muncul alun-alun sih ya. Oh. Kalau salah pada seterapkan. Pak Alimudin? Pak Alimudin ada nggak nih Kak Alimudin nih? Gimana sih cara tengahnya ya? Bisa ini. Udah Kak, 1 menit lagi ya. Ini minimal 1000 kata ya, Paris. Enggak. 5.000. Oke, sudah. Kita lanjut ke babak keduanya. Yaitu yang kedua, pertanyaan kedua. Bentar. Apa yang membuat kakak-kakak menulis orientasi itu? Apa yang mendasarinya? Ya, apa yang mendasari kakak-kakak menulis orientasi itu? Oh, berarti saling berkaitan, Kak ya? Ya, apa yang membuat kakak menulis?
Sudah semua Kak? Udah. Oke. Oke, yang ketiga terakhir pertanyaannya, apa bukti atau pengalaman kita, apa bukti atau pengalaman kakak terkait nilai orientasi tersebut? Apa bukti atau pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman? Ya, bukti atau pengalaman yang terkait dengan nilai orientasi tersebut. Kakak, saya izin ke belakang dulu sebentar ya. Rahasia
Sudah semua, Kak? Sudah. Oke. Sudah Kak. Oke, siap. Sekarang saya minta 3 orang ya untuk membacakan hasil temannya. Teman yang barisan paling bawah ya. Teman yang di bawahnya ya. Teman yang slide di bawahnya ya. Aku belum beres, nanti dulu. Saya udah. Pertama kepada Kak Agung. Silakan Kak Agung. Kak Agung. Siapa? Nanti mau ngecas dulu nih. Oke. Kak Dewan, mohon maaf dimatiin dulu, mute dulu. Siap. Siap, Kak. Bentar. Oke, Kak Agung baca Nanti saya yang slide yang di bawahnya ya. Saya baca yang Kak Arif ya. Kak Agung, ya. Apa kecenderungan nilai orientasi mengajar PJOK? Ya. Baca nih Pak. Ya, dibaca dong. Menurut kecenderungan saya mengajar PJOK untuk membuat peserta didik mendapatkan juara dalam bidang PJOK agar peserta didik yang lain bisa terpacu dengan prestasi temannya. Ya. Yang kedua, apa yang mendasari kakak-kakak menulis orientasi di atas? Karena saya melihat ke pembelajaran yang tahun-tahun kemarin di lapangan, peserta didik yang lain mulai berani mendalami suatu bidang olahraga yang menurut dirinya saya juga bisa. Yang ketiga, apa bukti terkait orientasi tersebut? Terbukti dalam setiap tahunnya banyak peserta didik dari kelas rendah yang naik tingkat mengajukan dirinya sendiri untuk minta dimasukkan ke dalam satu mata lomba yang menurut mereka bisa. ya berarti Kak Arif ini cenderung ke prestasi ya. Prestasi. Oke. Ya Kak, prestasi. Mantap. Target OSN. Siap panitia bola. Siap. Kak Kusnadi, ada Kak Kusnadi? Kak Kusnadi? Ada. Silakan bacakan hasil teman yang di slide bawahnya ya. Yang mana nih? Yang di bawah Kak Kusnadi. Yang nomor 10. Ya. Nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, udah dibesarin sama Kak Surandi. Ayo Kak Gus.
Kecenderungan ini yang punya siapa nih? Kan ada namanya di situ. Apa kecenderungan nilai orientasi mengajar PJOK? Menurut cenderungan saya berharap agar peserta didik mampu memahami materi yang saya sampaikan agar dapat menghasilkan materi yang terbaik. Ya. Yang keduanya. Terus yang kedua, apa yang mendasari kakak nulis orientasi yang di atas? Mendasari orientasi di atas berdasarkan pengalaman yang belum saya berharap di pembelajaran kedepannya agar peserta didik mampu menguasai lebih baik. Ya. Apa bukti atau pengalaman kakak terkait dengan nilai orientasi tersebut? Bisa ikut serta dalam acara lomba dengan berlatih bersungguh-sungguh dan bisa bersaing dengan yang lain dan ikut serta lomba. Oke, berarti Kak Surandi ini cenderung ke penguasaan materi atau disiplin ilmu ya, untuk Kak Surandi. Ya. Oke, next Bu Dia. Bu Dia. Oke, bacain yang siapa Bu Endah? Ya. Apa kecenderungan nilai orientasi mengajar guru PJOK proses pembelajaran? Kenapa saya menulis orientasi proses pembelajaran? Karena sebagai guru yang berfokus pada proses pembelajaran, berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif untuk peserta didik saya. Apa bukti pengalaman yang terbaik dengan nilai orientasi tersebut? Bukti pengalaman saya adalah dalam proses pembelajaran ini, anak selalu senang dan selalu ingin belajar olahraga paling cepat jika diajak ke lapangan. Oke, siap. Sekian. Terima kasih Kakak. Jadi ada. Terima kasih Bu Dia. Oke, jadi ada 3 ya. Ada lima refleksi pembelajaran orientasi, refleksi pembelajaran. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan penguasaan disiplin ilmu, kemudian ke proses pembelajarannya, ke aktualisasi diri atau ke prestasi ya, membangun ke kemampuan, kemudian untuk yang keempatnya integrasi ekologis pada melalui kegiatan fisik, penguasaan gerak pokoknya itu ya. Kemudian untuk yang kelimanya itu tanggung jawab sosial, jadi kepada orientasi ke sikap ya, jadi kita ke sikap tanggung jawabnya ke anak-anaknya seperti itu. Oke, saya stop, izin ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada roda emosi kakak-kakak. Ada roda emosi, kurang ini kepotong ya. Nah, ada roda emosi. Di sini silahkan nanti kakak, jelas nggak? Kalau misalkan Kurang. di sini Kurang jelas. kurang jelas. Kurang Kak. Sebentar. Jelas sih kalau lihatnya begini, kalau lihatnya dekat jelas. Cemburu, mual, jijik katanya tuh. Tersinggung, murung, duka, muram. Ya, kalau gini jelas nggak? Cinta, gembira, amarah, sedih, Nah, terkejut. kalau Tinggalnya nongkrong doang. kalau cinta tuh berarti damai, santun, keinginan rindu mesra, kemudian Harus begini nih, baru kelihatan. romantis. Hah? Kalau dekat gini baru kelihatan, kalau gini nggak kelihatan. Ini ya, ini roda emosi ya. Sekarang kita roda emosi ini kita kaitkan ke refleksi. Tadi itu kan kita belajar nih Gibbs yang tadi ke teori Gibbs lagi ya kayak. Teori Gibbs itu kan ada 6 tadi. Yang
Teori gips itu kan ada 6 tadi kita udah belajar ke deskripsi apa yang terjadi, kemudian ke evaluasi dan ke rencana tindak lanjut. Sekarang di teori gips ini kita akan belajar tentang bagaimana mengisi tentang perasaan, evaluasi dan analisis. Tapi sekarang kita akan menggunakan Jamboard Kak untuk mengisi ini. Pertanyaan pemantiknya apa, bagaimana atau emosi, keyakinan, nilai, pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Tadi mungkin contoh ke Kak Enda ya, kenapa dia memilih ke proses pembelajaran, emosinya apa? Tadi kita Ada suara ada yuk. Mas putus, nggak kedengeran. Kuota Bisa diulang. Hilang suaranya Kak Fasil. Habis. Kira aku doang yang nggak kedengeran. wifi na gangguan. Silakan Bu Endah untuk mengisi materinya. Galang, dari materi galang. Asisten. Arif, Kagung tuh asistennya Kagung. Ketua geng. Kak Enda baca Kak Enda. Yang S2 tuh, ketua kelas. yang punya S3 yuk, dilanjut. Ayo Kak Agung, silakan isi. Izin bertanya. Waduh, ditinggalkan fasilitator guys. Tanggung jawabnya Fasil ya. Atau ya mah anak huluan buntutna. Pakai fasilitator sebelah beta guys. Asup Perna. Perna. Kudu ngopi heula, ya mah kudu ngopi. Yang mun aya rega mah rega sih cocok ya. Ditinggalkan di fasilitator. Fasilna keur meuli kuota. Julid aja loh Bu Endah. Pulang ke Madura itu. Jangan gitu, itu ketua kamu, tahu nggak? Langsung lewat asli Bu Endah. Selamat datang kakak. Selamat datang kakak. Selamat datang kami. Mana? Selamat datang kakak. Selamat datang kakak. Fasilitator nama. Kop. kenapa lempar di wifi-nya tiba-tiba mati, maaf. Oh, dikira kuotanya Selamat habis. datang kakak. Dia kuota. Wifi-nya tadi tiba-tiba mati, maaf. Tadi udah ngomong panjang lebar nggak tahu mati wifi-nya. Tapi maaf. Oke, maaf ya, tadi kita lanjut lagi. Siapa lanjut. Oh iya, share screen lagi. Ini cepat. Apa belum bayar gitu ya wifi-nya? Tanggal tua. Malu-malu aja nih kakak Aris nih. Belum bayar wifi. Udah ya, udah tadi ini sementara pakai itu dulu, pakai hotspot dulu. Hotspot. Apa? Aman. Gimana sih? Sebentar. Manjis tahu mah? Tadi udah, ini udah. Terakhir di roda kehidupan Kak. Roda ya nanti ini. Maaf. Di roda ya. Ya. Tadi tuh yang diucap sama anaknya Pak Ari tuh. Cinta katanya gitu. Apa? Cinta. Nyanyi cinta katanya. Sebentar. Apa sih boneka? Diam kau. Tadi sampai Kak, ke roda ya. Gap. Iya.
Oke. Maaf ya. Tadi sampai ke roda ya. Jadi tadi kakak-kakak nah sampai ke roda ini ya, nanti kakak-kakak menuliskan, nanti ada pertanyaan pemantiknya, bagaimana emosi, keyakinan. Tadi kan kita belajar yang 3 nih, yang dari Gibbs, sekarang kita belajar 3 lagi nih, yaitu tentang perasaan, evaluasi, dan analisisnya. Nanti bagaimana nih emosi, keyakinan ya, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Tadi contoh kecil, Bu Endah, kenapa mengambil proses pembelajaran orientasinya? Ini ketika roda emosinya ketika apa nih Bu Endah? Apa ketika merasa gembira atau merasa semangat, terharu, terkejut, sedih, malu, kecewa? Apa maksudnya emosi ketika mengambil keputusan orientasinya kenapa ke proses pembelajaran seperti itu ya. Kemudian yang keduanya nanti terkait pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, apa hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Kemudian ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kejadian tersebut. Ini apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, kaitkan dengan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang tadi sudah saya jelaskan 5 orientasi nilai itu ya. Kemudian bagaimanakah saya memanfaatkan teori nilai 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nanti saya kirim link Jamboardnya. Nanti biasa kita isi di Jamboard ya. Saya udah kirim nih Kak di chat Kak. Oke. Yang pertama nih, apa emosi, keyakinan atau pola mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi apa emosi kakak-kakak ketika memutuskan mengambil kecenderungan nilai orientasi ketika mengajar? Biasa ya Kak, pakai sticky note di sini nih untuk mengisinya. Pakai apa, Karis? Pakai sticky note biasa yang kuning itu Kak. Ya. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kenapa kita, tadi kan kata kayak Bu Ena, kenapa mengambil proses pembelajaran ketika emosi, bagaimana emosinya seperti itu. Penilai ini nih ya, perasaan ke sini nih Kak, lihatnya nih, perasaan roda emosi. Bisa dibesarin nggak, Karis? Kelihatan jelas nggak?
Ini untuk apa, Karis? Apa? Untuk roda emosinya kita pilih satu aja atau Ya, atau terserah Kak Galang mau berapa. Ketika Kak Galang memutuskan Tapi nggak untuk perlu diberi alasan kan? ya Maksudnya nggak hanya itu usah. aja kan? Ya, Pak Randi, paham nggak Pak Randi? Clear. Ningali rodana kajiga dihipnotis. Proses awas cocok tidur, arisan. awas tidur. Kita lihat ke Jambot lagi ya. Kok yang saya belum ada ya Paris berat saya udah ngetik deh. Yang saya udah ada belum itu? Ada. Ada. Oh udah, udah. Nggak usah panjang-panjang itu aja. Ini dia namanya perasaan dia. Perasaannya dia mah. Dia. yang ditunggu. Ini kenapa yang lainnya nggak pada naik ya? Emang Bu Sophie udah keluar? Nggak tahu. Mana Gaby katanya udah ngisi Gaby. Tadi ada kok. Kabur kemana tulisannya? Ganti pelajaran. Hah? Ada PR notnya. PR apa? Besok ada pelajaran ya? Itu kerjain. Ih, ngaco ya. Bukan dari tadi kamu. Kebiasaan. Ini Kak Galang amarah dan sedih, apa budak-budaknya susah diatur, apa biar disiplin. Wih, Pak Randi di mix tah perasaannya. Ininya mah bingung sih Pak Karis, karena kan kalau SD tingkatannya kan tingkatan bawah sama tingkatan atas kan ya. Gitu. Yap. Jadi kita mau menilai tingkatan yang mana nih gitu. Cuma saya lebih cenderung ke sini sih. Mana cing rodana Pak Haris roda Udah berputar. Bentar ya. roda arisan.
Ih, motor aing kunaon eta sasada remote-na. Kelan. Awas Bu Kei. Sebenarnya udah berapa kali kehilangan, Bu apa? Bu dia berapa kali kehilangan motor soalnya. Arisan Budia. Ada jelas nggak? Motor sasada aya nu Noel. Awas eta. Atau di toel balik. Udah kan, Bu? Ya. Dah. Mana kelan kedeung. Kadeuleu euy. Pakai kaca panonat. Senang. Ceu. Nahok aing ribet. Galak amat Budi ya. Kebal tegalak euy. Sakitu teu nyakar si Arif. Benyahun ya Bu Endah tadi nya makan siang telat kok yang digebrakan. Eta termasuknya kena roda emosi eta. Nggak marah. Mana jeung rodana senang. Perasaan aku mah Budia mah nggak pernah santai ya. Jadi bawaannya emosi terus. Kenapa kali ya? Dia Tensi. tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Meskitu bel. Lagi Karena Gaby Modenya Curhat cowok akhirnya. modenya mode rodana modenya- gede. Gila, ini paling Gede. gede. Kalau gede tinggi. Oh, paling gede, iya. Oh. modenya mode Red Devil terus Budia mah. Ya. mantap. Karena tuh emosi banget tuh kayak Dan bukan roda gila. Bukan roda gila. baru berapa? Baru 6 orang yang isi. Gaby kemana Gaby? Tulisan Gaby. Makanya tadi saya tanya kemana. Soalnya saya udah nulis. Ketimpa itu Terus Pak. lagi kayaknya, aja. Pak. Ketimpa. Nulis deh. Nulis deh. Udahnya lagi dong. Ya, jaringan akunya error, terputus. Bentar. Apa sih? Tadi tuh aku lupa. Mana? Ini. Oh ini, udah. Ya kan? Ya. Udah ya. Siap. Oke kakak udah. Kayaknya kita cuma 8 orang nih yang aktif nih. Yang pertanyaan kedua. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Maksudnya gimana Pak Aris? Ya, misalnya Gaby tadi milih apa ke Gaby? Baik dan gembira dan yakin. Enggak, orientasinya.
Orientasinya. Oh, Hmm. hal-hal yang baik atau buruknya ya? Mungkin tadi contoh kecil mungkin Kak Galang disiplin, hal baiknya anak-anak disiplin, hal buruknya anak-anak merasa tertekan, seperti itu contoh kecilnya. Yang dari orientasi kita ya, orientasi belajar kita tadi. Ada suara aku nggak ya? Ada. Aku terputus-putus dari tadi nih. Apa tadi Itu ada pertanyaannya? di Ketinggalan, judulnya. Lai. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal baik? Contohnya kayak gimana nih hal-hal baik? Paris dihapus dulu ya, sorry. Boleh. Kok saya lupa lagi? Kenapa di enter aja ya? Oh. Oke. Salam.
Ini ada batasannya ya. Iya, kata-katanya ada Iya, batasannya. nggak muat tadi aku. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Sikapnya sikat. Udah semua? Kita Bu Enda sampai luber ya tadi ya. nggak apa-apa. Oke, Ya, acak-acakan, weh. selanjutnya yang ketiga ini udah ya, yang ke oke, Terlalu yang bersemangat. ketiga nih. Tadi udah pengalaman yang dari sebelumnya, apakah hal yang baik dan buruk. Tadi karena untuk Pak Arif nih yang apa tadi ya, yang prestasi ya. Eh, kalau kita memaksakan prestasi emang ada dampak buruknya ya. Ketika tidak mendapat juara, anak-anak pasti akan kecewa ya karena udah kebiasaan juara kali Pak Arif nih. Nih, yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Iya, tuh tahan kan.
Kita semua Kak? Udah Kak. Udah. Belum masih rata-rata belum ya sama ya. Karena Coba main ya. seharusnya kita saya juga merasa belum baik karena seharusnya kita itu guru PJOK itu harus bisa semua 5 orientasi itu harus bisa seharusnya. Jadi jangan cuma hanya satu orientasi aja. Harusnya 5-5-nya itu kita harus bisa praktekkan ke peserta didik kita. Pertanyaan keempat di sesi di babak kedua ini, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini membantu saya menjadi guru yang lebih baik? Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Bagaimana?
Baru 4 orang, Kak. Mungkin bisa jadi acuan. Oke. Pada waktu saja. Oke. Kak Enda, saya akan belajar dengan memahami kelima. Ya, oke, 5 orang. Oke, Kak. Kita lanjut dulu ya. Eh, Selanjutnya untuk babak ketiga nih, sebelum kita bentar lagi kita akhiri. Untuk babak ketiga, sama tulis dulu di Jom aja di Jomboard tadi. Saya akan tambah pertanyaannya di Jamboardnya. Pertanyaan kelima, bentar. Jambot. Cuma 2 pertanyaan ya. Izin ya Pak Haris, bentar. Obatin Ya, anak dulu. siap. Oke. Oke, yang kelima dulu nih. Seperti apa nih? Ini babak ketiga ya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak ini tentang guru PJO yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Gambarannya seperti apa nih? Kalau ketika kakak-kakak sudah mengenal atau sudah mengetahui 5 nilai orientasi. Seperti menurut kakak-kakak seperti apa nih guru PJOK yang baik ini? Yang kelima tadi seperti apa ya? Seperti apa? Ya, seperti apa Lupa ya. gambarannya? Shit. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru?
Direk ditinggalkan deh ku fasilitator ya. Jahat, jahat. Iya, kayaknya silahkan jelaskan. Serius amat kayaknya. Jelaskan ya. Emang kita tinggalin ya? Tahu, aku juga putus-putus aja, ih. Terus saya tadi obat. Dari tinggal Lang, kita baru yang kelima kan, belum yang keenam. Iya, yang kelima. Kamana ya pasirnya bobok itu? Maaf, 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 maaf. Pencet lagi aja. Untuk mengajar lebih baik lagi. Yap. Untuk pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Pertanyaan terakhirnya. Cek. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya.
Oke, udah semua kakak? Udah, Kak. Oke, setelah ini nanti besok tuh ada due date tugas kak. Saya tadi lihat di LMS ada tugas satu 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 D satu satu D titik dua ya. 11 D.2 ya. Ya, D titik dua. Nanti kakak klik di sini nih ada modal refleksi kan di situ ada modal refleksi. Ada Di banyak, mana? ada klik di situ klik di sini tulis di yang nomor 1 nih. Ibu bapak kalau ada nggak Bentar, Kak. Aku itu dulu. di LMS-nya? Lihat Ini B ya. kan ya Pak Aris? Ya. B ya? Yang B kan bukan D, B. Ya, yang D. D2. Oh, yang D. D2 ya. Itu Ini diklik besok Karis langsung. ya klik di sini nanti muncul. Itu bermacam-macam refleksi. Ya. Kakak-kakak nanti tinggal pilih aja mau pakai refleksi yang mana. Yang Ada klik di sini ya. Ya, kakak mau pakai yang Prambok Gip boleh. Mau pakai yang pokoknya pilih yang paling mudah deh. Mau pakai yang segitiga refleksi boleh. Mau pakai yang model Dell, mau pakai refleksi topi, di sini ada banyak model refleksi. Ada yang model lampiran 4C, ada lampiran 4F. Ini yang paling, kalau menurut saya yang paling mudah pakai 4F nih. Kakak tinggal milih peristiwa apa nih dalam mengajar, gimana perasaannya ketika mengajar, ketika memilih pembelajaran tadi. Contoh pertanyaan pembelajarannya apa yang akan diambil ke depannya nanti akan seperti apa tindakan kakak-kakak gitu. Nanti kakak tinggal pilih aja. Nanti saya ini dulu deh, kita stop stream dulu. Ini kak, yang di sini kan ada ini nih kak, ada klik di sini nih. Ya. Nanti di situ akan muncul lampiran-lampiran ini. Nanti kakak tinggal pilih aja nih. Rubrik penulisan ya. Rubrik penulisan refleksi. Peristiwa apa yang terjadi nanti. Kak Aris, itu ngambilnya dari semua modul ya? Modul yang pertama aja. Modul yang pertama. Modul yang udah dipelajari aja. Oh gitu. Tadi kita kan tentang belajar refleksi ini, tentang pengajaran nih. Contoh kecil misalnya apa yang sedang mengajar, misalnya apa, gimana gitu kakak, perbaikannya seperti apa. Seperti itu. Karis, maaf masih belum paham loh. Gimana? Apa yang belum paham? Kan ini kan kita kan nanti bikin nih refleksinya gitu. Dia modelnya dibuat PDF. Ya. Lihatnya di modul sebelumnya gitu maksudnya. Ya di tentang modul 1 aja. Modul 1. Modul yang udah dipelajari, modul tentang refleksi kak. Sebentar. Saya itu di mana ya contoh penyelesaian soalnya. Bentar.
Ya, ketika maksudnya peristiwa apa nih ketika mempelajari represi, nanti saya kasih contoh ya di grup WA ya. Ya Kak. Nah, Ya. nanti kakak tinggal edit aja deh. Itu saya kasih contohnya. Nanti kakak tinggal edit contoh cara-cara pengerjaan nih represinya gitu. Makasih Jangan Kak. lupa di grup WA aja nanti ya. Siap. Siap. Ini pokoknya boleh kakak mau pakai, kalau saya kemarin pakai 4F nih, pakai model yang ini nih, model kita tutup dulu, pakai model segitiga, model 4C. nyambung nggak? Ada nggak? 4F ada. Nah, Aku juga lagi buka. saya pakai model yang ini nih, contoh misalkan contoh peristiwa apa yang akan terjadi nih, misalkan pada tanggal ini saya mulai pembelajaran PKG PJOK modul 1.1 tentang refleksi misalkan. Terus perasaan saya sangat senang misalkan bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Apa yang pembelajaran yang diambil, saya akan memperoleh tentang orientasi penilaian guru-guru PJOK. Mungkin nanti contoh kecilnya ya, ke depannya nanti apa yang akan ke depannya saya akan mencoba aplikasikan 5 nilai orientasi PJOK seperti itu. Mungkin kalau yang Gibbs tadi juga, yang pakai yang Gibbs tadi yang kita udah pelajari, yang ini nih, pertanyaannya ambil aja salah satu Kak, jangan 5-5-nya. Jangan 5-5-nya dijawab diambil. Misalnya deskripsi nih, apa yang terjadi alami, saya mempelajari pembelajaran PKG, misalnya PKG PJOK seperti itu. Perasaannya apa? Kan ini apa perasaan yang muncul? Diambil satu aja, jangan semua Isi ya. ini dijawab. Oh, salah satu aja ya. Ya, kalau kakak-kakak mau pakai yang Gibbs nih. Oke. Nah, kalau kakak mau kayak gitu aja. Nanti saya kasih Kirain contoh saya ya. semuanya diisi gitu. Enggak, satu-satu aja. Pilih Jangan salah satu mati aja. Oh, yang gambar topi itu Kak, apa itu yang gambar topi? Gambar topi juga sama Kak. Ini Aja ya. 6 topi berpikir ya. Ya. Nah, 6 topi berpikir. Misalkan ini refleksi topi ya, 6 topi berpikir. Misalkan yang ini Berapa banyak informasi yang dalam solusi. Kalau enggak yang gampang nih, informasi apa yang saya lewatkan apa aja tadi. Jawab, pilih salah satu aja. Ini contoh pertanyaannya. Terus ini juga sama, masalah apa yang terjadi, apa, jelaskan sama kakak. Yang topi biru apa, warna topi hijau apa, pertanyaan, pilih salah satu aja. Yang kuning Cukup salah satu kayak. Ya. Itu. Oke. Kakak-kakak sudah. Itu terakhir untuk tanggal berapa sih Bu Endah? Kenapa? Untuk tugas refleksi ini tadi saya lihat due date-nya besok Kak Gebi. Tanggal 26. Kalau nggak salah tanggal 26. Tanggal 26. Ya, di tanggal 26. Terus kita tanggal 27 jumpa lagi, Zoom lagi. Oh, jadi tugas ini harus dikerjain hari ini gitu, malam ini terus. Enggak, besok juga boleh. Paling lambat besok untuk soal yang untuk refleksi framework dan model-model refleksi nih. Sampai sebelum kita zoom lagi kali ya. Ya, sampai sebelum kita zoom lagi. Bu Endah, yang saya udah nih. Oke, mau dilihat nggak Bu Endah? Apa? Yang saya udah. Gaya. Miksu aman, Miksu. Aman. Oke, ada yang mau dibahas lagi nggak? Nyontok. Sudah Kak Aris, sudah. Cukup mungkin Kak Aris. Oke, nanti kita dinyalain dulu Kak, kita foto dulu ya. Ih, kehuran. Gimana yang kelas tinggal di sana? Sare, Budi sama Sare. Gas. Kemarin deh anak. Siap. 1, 2, 3. Nyengir si Gaby. Oke.
Ya Game dong. buntu dong sorakan. Lu tekan dulu deh. Goreng aing ieu na apa? Oke, nanti kameranya. saya kirim ya Kak ya. Saya kirim nanti di grup WA contohnya ya. Oke. Ya, Kak, ditunggu. Haris. Siap. Maksudnya mah tinggal ngedit doang. Iya, betul, gitu aja. Oh, bisa bentuknya juga PDF. Info-info ya. Tinggal ngedit doang katanya Ya, juga. Ih, kamu mah Kemarin langsung kan to the point di aja. waktu pagi saya lihat itu pertanyaan-pertanyaan kan ada Ayah prof. pertanyaannya itu. Kirain semuanya harus Kirimnya ayeuna. Enggak, pilih salah satu aja Kak. Oh, Kak Surandi tadi belum masuk foto nih. Ulang lagi. Yo. Ya Pak Gebi munduran Kak Gebi. Gebi munduran. Ya lah, ulah make Ya. flash heula. Siap. 1, 2, 3. Oke. 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 Brenda niat awalnya foto. Iya dong, harus dong. Kan buat update biar kepalanya ACC. Iya, soalnya Bu Enda mah langsung dipantau sama kementerian langsung. Iyalah, harus. Perikanan dan peranakan. Peranakan. Oke. Di situ cair kan. Ada lagi Kak yang perlu dibahas? Sudah Kak, cukup. Sudah. Oke, kalau ada Kita kita ngampi. apa? Udah malam ngampi. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih semua kakak-kakak atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi tanggal 27 ya. Kemungkinan kita masih malam ya Kak ya kegiatannya ya. Soalnya sayangnya masih ada kegiatan sampai sore. Besok besi. Yes. Bu Jangan pagi sengaja, kegiatannya ya. Bu dia Iya, dari pagi sampai sore. siap. Jangan sore ya, Terima jangan kasih ya. sore. Jangan sore. Siap. Yo. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Bye. Izin Kak.